Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pendengar Sentul Mengaji yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan kembali nasihat salaful ummah kepada anak-anak muda, dan perhatikan bagaimana orang-orang saleh terdahulu menempatkan anak muda ketika mereka menasihatinya. Di antara yang dinukilkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan beliau adalah sahabat yang jalil, perawi hadis, termasuk satu di antara 7 perawi hadis yang banyak sekali. Beliau ketika mendapatkan anak-anak muda hendak belajar atau sedang belajar bersama beliau, maka sambutan beliau kepada anak-anak muda itu luar biasa. Perkataan yang dinukil oleh sejarah itu adalah perkataan beliau, marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sahabat diberikan wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlaku baik kepada anak-anak muda dan memberikan semangat kepada anak muda. Beliau mengatakan, marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kaum yang Rasulullah SAW berwasiat kepada kami untuk memperlakukan kalian dengan baik. Awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuwassi'a lakum fil majlis. Sesungguhnya kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami, mewasiatkan kami agar melonggarkan majlis untuk kalian. Artinya memberikan karpet merah untuk anak-anak muda, memberikan karpet merah, ruang untuk belajar. Dan alangkah indahnya anak-anak muda yang mempunyai waktu yang banyak belajar, menuntut ilmu, mencari ilmu. Anda akan bisa rasakan ketika Anda menghabiskan waktu untuk belajar, karena dia nikmat yang besar. Kalau kita sudah masuk, umpamanya kita sedang safar ke Madinah, umpamanya kita mendapatkan majelis-majelis ilmu di sana, itu rasanya kita iri sama anak-anak muda yang begitu luar biasa, berkumpul di majelis-majelis para masyayikh, mengambil ilmu. Kita kadang-kadang beberapa kali berpikir, ini kenapa Imam Ahmad sampai terlambat menikah, saking menikmatinya ilmu. Dan orang-orang yang para masyayikh itu, para alim ulama itu yang membagikan ilmu, itu juga luar biasa perlakuan mereka kepada anak-anak muda. Dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengajarkan bagaimana berbicara dengan anak muda agar mereka punya optimisme yang besar. Beliau mengatakan, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuwassi'a lakumul majlis. Kami diperintahkan, diwasiatkan oleh Rasulullah SAW agar memperlonggar majlis, memperluas majlis untuk kalian. Bahasa kitanya, memberikan karpet merah untuk kalian agar kalian menuntut ilmu. Wa an nufhimakum al-hadith, agar kami tuntas memahamkan kepada kalian hadis. Agar kami tuntas, jangan setengah-setengah. Maka di perkataan beliau yang lain yang dinukilkan, beliau mengatakan bahwasanya ketika selesai mengajarkan muridnya, beliau mengatakan, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, idza syakakta fi syai'in, kalau ada keraguan padamu tentang satu makna, tentang satu hadis, satu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ilmu yang engkau ragu terhadap itu, fasalni hatta tastaiqin. Jangan segan, tanya kepadaku sampai engkau begitu yakin, begitu mantap dengan ilmu itu. Karena banyak anak-anak muda hanya mendengar saja kemudian salah maknainya, atau membaca saja salah maknainya. Ini di antara hikmahnya pentingnya belajar dengan guru.
Maka beliau mengatakan, kalau engkau ragu hai anak muda tentang satu masalah, satu nas, satu perkataan sallallahu alaihi wasallam, maka tanyakan sampai engkau betul-betul yakin pemahaman itu benar. Kenapa beliau katakan fa innaka in tansarif 'alal yakin? Kalau engkau keluar dari majelis aku ini dalam keadaan engkau mengilmuinya dengan benar, dengan yakin, itu jauh lebih aku cintai, ahabbu ilai min an tansarif 'ala syak. Ya, daripada engkau keluar tapi engkau sendiri enggak yakin dengan ilmu itu, ragu, memahaminya masih salah. Sehingga lain yang dimaksud oleh guru, lain yang diterjemahkan. Ini di antara adab yang diajarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sehingga beliau mengatakan bahwasanya fa innakum khulufuna, kalianlah pengganti kami wahai anak muda. Kan bahagia anak muda ketika mendengarkan orang tua menasihati, kalian pengganti kami, kalian penerus kami, kalianlah yang mengisi negara ini, kalian yang mengisi din ini, kalianlah yang mengajak manusia setelah ini. Beliau mengatakan wa ahlul hadits ba'dana, kalianlah yang menjadi ahli hadis setelah kami, kalianlah yang menyampaikan kepada umat tentang ilmu ini. Sebentar lagi kami sudah berguguran sudah. Kalianlah ahli ilmu selanjutnya, kalianlah pengganti kami. Begini hendaknya orang-orang tua menasihati anak-anak muda. Tampakkan semangat Anda buat mereka, berikan optimisme untuk mereka, sampaikan bahwasanya mereka adalah pengganti kita nantinya. Karena ilmu ini harus bertransfer terus menerus sampai kiamat sa'ah. Al-haq ini tidak boleh berhenti, dan dia tidak akan berhenti. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum-kaum tertentu yang menyibukkan diri mereka dengan ilmu, dan anak-anak muda adalah calon-calon pengganti orang-orang tua hari ini dalam memperbaiki keadaan umat. Mereka lah yang akan memimpin masyarakat ke depannya, mereka lah yang akan mendakwakan masyarakat ke depannya, mereka lah yang akan mengajarkan masyarakat ke depannya. Maka sampaikan kepada mereka ilmu dengan benar dan pahamkan mereka dengan ilmu itu. Maka di antara perkataan emas yang dinukilkan dari Abdullah bin Mas'ud, kita tahu Abdullah bin Mas'ud ini Masya Allah seorang ilmuwan yang luar biasa, ilmuwan yang luar biasa sekali. Beliau diberikan usia 65 tahun, wafat pada tahun 32 Hijriah di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau termasuk orang yang ahli dirayah, akalnya cerdas. Sehingga majelis dia sangat dengar. Dia mengatakan bahwasanya marhaban biyanabi al-hikmah. Selamat ketika ada anak muda ingin belajar kepadanya, selamat datang wahai sumber hikmah. Maksudnya orang yang pandai mengambil hikmah, mengambil ilmu. Orang yang begitu membuat orang-orang tua merasa diri mereka kecil. Kita orang-orang tua ketika berhadapan dengan anak muda itu kecil rasanya. Seperti sering dikirkan tentang kisah Abu Hurairah. Ketika bertemu dengan anak muda, dia mengeluhkan tentang banyaknya maksiat yang dia lakukan, karena sedikitnya kemaksiatan dilakukan oleh anak-anak muda. Maka kalian wahai anak-anak muda, sungguh waktu kalian untuk memaksimalkan masa yang Allah berikan kepada kalian mengambil ilmu din ini, dan ilmu ini terlalu luas. Ambil dia, jangan berhenti untuk mengambilnya sampai kalian bisa memberikan ilmu itu kembali. Maka ini amanah yang diajarkan oleh para salaful ummah, di antaranya yang diajarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang bagaimana memperlakukan anak muda, memberikan kepada mereka optimisme, dan sampaikan kepada mereka ilmu dengan tuntas agar mereka mentransfer kepada umat setelahnya juga dengan baik. Ini nasihat kita pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi nasihat bagi yang berbicara dan mendengarnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.